dulu ya. Temanmu tidak bisa berbicara langsung. Lu kalah debat juga ya? Temanmu tidak punya solusi untuk berbicara langsung. Ge, bikinin kopi Ge kalau itu Ge. Hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu. Semangat malam teman-teman sekalian. Shalom Suma. Semangat Ya. malam, bro. Salam Bang Suma, apa kabar? Sudah sembuh? Baik. Alhamdulillah. Pasti dijamah oleh Tuhan Yesus nih, makanya Gimana sembuh. kabar, bro? Baik, sehat. Baik. Ya, kita semua juga sehat di sini. Oke, Apa yang kita alhamdulillah. bahas? Anda membawa bahan atau kita spontan? Saya hanya mendengarkan paparan saudara-saudara tadi dan saya rada-rada geli gitu, lucu aja. Oh ya, sampaikan dong pendapatnya, bro. Yang duduk di samping Tuhan Bapa yang Maha Kuasa itu Tuhan atau manusia? Tertib ya ini Mana teman-teman kata ya. Tuhan di Tertib ya situ? teman-teman. Enggak apa-apa. Allah adalah Jangan roh. jangan Mana berguncang dikata- dulu. kata Tuhan di Di situ. Gua kan samping- kemarin minta Ya. dalil di kau. Yesus duduk di Enggak, dalam yang duduk di samping yang Maha Kuasa kehidupan. di dalam kitab saudara itu anak manusia atau anak Tuhan? Ya, anak manusia. Anak manusia. Berarti Yesus Tuhan itu anak enggak. manusia kan? Gini, bro, mau anak manusia, mau Allah, mau Bapa, mau Tuhan, itu semuanya adalah Sang Pencipta. Enggak, bukan itu. Itu hukumnya harus itu dipegang karena kita berkata Tuhan satu dan Tuhan hanya punya kuasa satu saja. Jadi kalau mau dibilang anak kuasa, dia mau ada di bumi, dia mau ada di surga, dia tetap satu. Seperti saya pernah dengan Bro Zuma, saya bilang, Tuhan kami ini roh, Bro Zuma. Ge, Roh itu kopi, Ge. punya keberadaan yang tak terhingga. Seperti kita Tuhan ini menjawab doa manusia yang begitu banyak sekali lalu. Dia ada di mana-mana, omnipresent. Enggak, Jadi nggak bisa dia dengan terbatas. Dia hanya duduk di sebelah tidak kanan. Tidak, dia tuh bukan Baca. dia Suma. bukan teologi Suma, bakpao aku mau yang baca nih. seandainya. Jawab Yesus, Kata Yesus, akulah dia. ya, kata Yesus, dengar Dan nih, kamu Suma, akan kata melihat Yesus, anak ya. manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Yohanes Kuasa. pasal Berarti 5. di situ ada dua Yohanes pasal berdampingan. 5, Hmm. Yohanes pasal 5 ayat yang Iya. ke-45. Bacakan aja Dengar. Bro Jonto, main cepat aja, Jangan bacakan aja. kamu Yohanes. menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, ya kan? Menulis tentang apa? Yesus ditulis apa dia oleh Musa? Menulis tentang aku. Ya, apa yang ditulis Ya, Musa menulis tentang anak tentang Maria? Kamu baca ulang. Iya, Ya, maksud baca saya ulang. yang ditulis Yohanes Musa pasal tentang 5. Yesus itu apa? Kamu baca ulang dari Yohanes pasal 5 itu sampai dengan ayat yang ke-47. Justru kalau Di situ Anda ada baca, kesaksian tentang Yesus, tentang iya, dirinya justru sendiri. kalau Anda Kamu baca Yohanes 5 dan Anda korelasikan dengan fungsi akal Anda akan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Gini Sebentar Aduh. mau Sebentar dulu. sangka mau Sebentar dulu, apa teman-teman. yang Nah, penting. itu dia, berarti Anda nggak Sebentar gunakan dulu. akal. Sebentar, Berarti Anda teman-teman. gunakan iman kalau Sebentar, begitu. teman-teman. Sebentar. Harus Sebentar. gunakan akal, orang Nah, beragama ntar itu kita harus mulai akal. dari atas dulu teman-teman. Kita jangan potong Sebentar. ke Yesus dulu. Karena Yesus Nanti itu nanti dulu datang sebentar ke teman-teman. dunia. Nih. Ntar dulu kita Woi, harus teman-teman, secara berhenti dulu kronologis sebentar. Ntar Tunggu kita sebentar. harus Gini, kita harus diskusi secara yang sehat. kronologis tempat. Iya. Kita diskusi yang Teman-teman. Bro sehat Arjuna sebentar, Bro satu-satu. Jonto Teman-teman. sebentar. Kita harus sebentar, Bro. memahami kronologis. Jadi kita bahas di mana sesembahannya bangsa Israel yang tidak terlihat dan tidak terdengar tadi bisa menunjukkan kuasanya dengan memperlihatkan dirinya dan memperdengarkan suaranya. Itu dulu secara kronologis dulu di situ sehingga kita bisa baca di Kejadian 18 ayat 1. Begitu, teman-teman. Ini ngambil Tuhannya orang lagi. Tuhannya Yahudi lagi Pengambilnya kamu. Tuhannya orang. Sesembahan kamu bisa Gimana, bisa Suma? Nggak bisa boleh, nggak memperdengarkan boleh. suaranya nggak? Nggak Gua boleh tanya kamu lu dulu. ngambil Tuhannya Saya orang. tanya dulu sesembahan kamu bisa boleh memperdengarkan gitu, suaranya Suma. nggak tidak? Gua tanya dulu. pada Lu dasarnya bilang Orang Yahudi. sabar, orangnya di mana?
Pada dasarnya bilang- tidak ada manusia yang Sabar. pernah mendengarkan suara Sabar, Tuhan. kamu bilang ambil orang punya. Melalui perantaraan murid saja Yesus Tuhan itu itu orang mana? berbicara. Sabar, saya tanya dulu. Yesus orang mana? Murid-murid Saya Yesus. tidak sedang berdialog Murid-murid- dengan Yesus. Saya murid-murid sedang berdialog orang dengan mana? penyembah-penyembah Yesus. Murid-murid Yesus orang mana? Dengar. Kamu harus Dengar baik-baik. Saya Sabar, tidak sabar. sedang Kamu kan berdialog tadi dengan murid mengatakan, Yesus. Saya mau berdialog dengan bantah penyembah kamu ini. Yesus. Beda. Murid-murid Anda harus Yesus sadar itu. orang mana? Sabar. Anda harus Murid-murid sadar Yesus orang mana? antara murid Yesus Paulus dengan orang mana? Tuhan Yesus. Kok kamu kejang-kejang? Benar, Kalau benar, sama benar. perjanjian lama, Benar ini kamu benar kejang-kejang ya, Pak, sama perjanjian lama. benar semua nih teman-teman, teratur, jangan Kenapa saling kamu nyolot kejang-kejang gitu kalau loh. saya bahas perjanjian lama? Aduh. Itu Bro, kitabnya Arjuna, agama lain, benar. Arjuna. Tidak, saya tanya kamu, kenapa kamu Itu kejang-kejang? kitabnya agama lain. Murid-murid Yesus itu orang mana? Saya sedang tidak berdialog dengan murid Murid-murid Yesus. Yesus Saya orang sedang mana? berdialog dengan Saya pentuhan bertanya Yesus. Anda, murid-murid Yesus orang mana? Murid Yesus Bani Israel saja. Kalian Nah, bukan Bani Israel. Bani Israel menggunakan apa? Kalian Israel bukan Bani menggunakan kitab apa? Israel. Kalian Israel bukan Bani menggunakan apa? Israel. Bani Kalian bukan Israel Bani menggunakan Israel. apa? Petrus Kalian orang bukan mana? Bani Israel. Petrus orang Petrus mana? Simon Bani Israel. Kalian Bani Israel. bukan Kenapa Bani dia mati di Roma? Israel. Kenapa dia mati di Roma? Ya, yang mati di Roma itu bukan murid Yesus. Kenapa? Aduh, kasihan kamu Oke. bukan murid Yesus. Ya, murid Data di mana Yesus bukan murid itu Yesus? sudah mati Mana datamu? duluan, dianiaya Mana oleh datamu bukan, Paulus. mana data Petrus mati di Israel? Mana datanya? Mana? Murid-murid Yesus itu Mana semuanya data dianiaya Petrus oleh mati di Paulus. Mana data Petrus mati di Israel? Cepat. Nah, gini aku moderatornya nih, sebentar. Paulus Mana data itu Petrus menganiaya Israel? murid Yesus. Kamu asumsi aja di sini. Oke, Aduh. Anda harus bedakan Orang yang besar. antara Kalau kamu murid-murid datang hanya untuk Yesus. cari koin, bilang aja. Loh, kok saya cari Kamu berani koin? nggak bilang di berani Kok saya sekarang cari bilang, koin? ya, Oke, Yang kasih kalau kamu koin tidak itu cari orang koin, Islam, kamu bukan berani orang nggak? Kristen. Oke, kalau kamu tidak Iri aja kamu. kalau kamu tidak kalau kamu tidak Kasih jeda dulu. cari koin, sekarang kamu bilang stop yang mengirim koin ke saya. Coba, berani nggak? Teman-teman Muslim yang memberikan koin kepada saya, tolong. Stop. Kalau ada muatan di luar daripada memberikan koin untuk infak dan sedekah bagi saya, berhenti. Saya tidak butuh. Stop. Berhenti. Kasih ke Arjuna. Butuh. Nah, Karena ini orang-orang seperti Oten ini ini. iri kepada saya, iri. Saya tidak perlu Iri koin. kepada saya. Gitu. Halo, Aduh, kasihan ini nih. udah nggak usah Saya ngurusin tidak pernah koin. juga minta Ini- koin. Ini kenapa? Saya nggak pernah Berani minta. Ah, Saya nggak pernah minta. Diskusi. Kenapa jangan larinya ke koin? Iya, jangan Kamu Kenapa koin. larinya ke saya, koin? Selain kamu bahwa Iya. Petrus tidak mati. Kenapa harus ke Tidak mati di koin? Roma. Tunjukkan ke saya. Ayolah. Dialog baik-baik. Tunjukkan Ayo. ke saya selain kamu tadi bahwa Petrus Oke, tidak mati di Roma. gini. Aku moderator atau aku yang diskusi nih. Sebenarnya sih nggak perlu moderator ya. Kalau kita bicara santai aja kayak gini, nggak perlu Iya, juga membacot betul. gede-gede. Dengan kalimatnya Betul. aja. Masalah. Kita Betul. hanya dengar kalimat. Kasih semua aja yang Ketika moderator. Zuma Nggak usah. Kasih mengatakan dia aja yang bahwa moderator. Petrus tidak mati Biar di dia Roma, dia harus tunjukin data, jangan omong doang. Datanya ada jelas. Datanya ada jelas. Mana? Mau Petrus data? mati di Israel, mana Oke, datanya? baik. Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan jangan ke bangsa lain. Mana loh? Saya tanya Sebentar, bro. mati Sebentar. kalau jangan ke bangsa Kita lain. bacain, kita bacain Gua supaya tanya ada matinya. data. Ya, silakan. Sebentar, aduh. Aduh, ini nggak ada yang didengar gitu loh. Aduh, Ini santai. Matius nggak 10 sehat kawan, ini Matius 10. diskusinya. Matius Matius 10. kawan. Sebentar. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Oke, ayat 5 Mana? 6. Aku bacain ya, Di mana? sebentar. Ya, silakan. Di Sebentar. mana Petrus mati di situ? Silakan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan Ya. pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Ya. kemudian saya bacain lengkap nih Sudah, biar berjelas. 5-6 Pergilah. saja. Iya enggak? 5-6 Yesus memberikan Yang pesan dulu kepada kau lagi Petrus. dibacakan. Sebentar, Bro Juma. Santai, Jadi, santai. biar- Jangan iri dengan koin saya, Kalau Arjun. mau baca terus kok.
Kamu jangan iri dengan koin saya, Arjuna. Sabar. Aduh, kamu cari Pergilah poin, dan poinnya, berita. udah. Congor tidak ada ini. Hah? Nanti kamu WA saya nomor rekeningmu, Arjun, kalau kamu iri. Gimana Saya tidak ayatnya? perlu Udah bahas WA, ayat saya dulu. tidak Aduh. perlu koin. Kau tahu tidak, saya tidak perlu koin. Yang perlu Tapi koin gimana, siapa? Bang? Kenapa Udah, lari ke udah, koin? udah, Ya ini dulu, Allah. udah, jangan koin-koin aja, nggak bermanfaat. Ini sekarang gimana? Ayatnya menurut Bro Zuma apa? Sudah dibacakan John Timothy ini loh. Memanggil ke-12 Tadi. rasul. Iya, Bung, Yesus John berpesan Timothy kepada kenapa- ke-12 kenapa muridnya turun? agar jangan ke bangsa lain, Bung, apalagi ke Roma. Pergilah. Penegasannya di sini, penegasannya di Galatia 2 nomor 8. Ayat yang Itu ketujuh, pengakuan "Pergilah Paulus dan sendiri. beritakanlah kerajaan surga Loh, sudah bahwa dekat." Paulus Petrus saja ya. orang Yunani, kau bilang pengakuan Paulus. Ya, Gini, Paulus saya sendiri kasih- mengatakan Itu- bahwa itu kita gini. mana? Petrus itu tulisan siapa? Petrus tulisan itu siapa? diutus hanya Itu kepada tulisan kaum siapa? yang bersunat, Itu Bung. Matius tulisan siapa? Itu tulisan siapa? Matius itu tidak dikenal siapa penulisnya. Itu tulisan siapa? Terus Iya. kenapa kau bilang ini itu apa? Itu tulisan Matius kan? Bukan. Itu bukan perkataan Yesus, kan? Matius Itu bukan penulis perkataan kitab Yesus, Matius kan? itu bukan Itu perkataan Matius siapa? murid Perkataan Yesus, siapa bukan itu? Itu Matius perkataan Lewi, siapa? bukan. Itu perkataan siapa? Apabila seorang Begini. tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ini yang mana lagi nih ayatnya? Galatia 2 nomor 8, Yes. Paulus sendiri mengatakan Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Paulus orang mana? Saya terangkan. Paulus orang terangkan mana? dulu. Saya terangkan dulu. Masa bisa Iya, orang silakan, Yunani? silakan, Bang Silvan. Masa kau percaya orang Yunani? Hah? Kau kan selama ini mengatakan Paulus orang Yunani. Terus itu kau selalu mengatakan itu tulisan siapa? Matius kan? Bukan perkataan Yesus kan? Data di kitabmu sendiri yang menerangkan itu, Bung. Itu tulisan siapa? Itu perkataan Yesus atau bukan? Mau tulisan Hah? siapa atau tulisan Enggak, siapa? oh, itu loh. Itu Kamu bukan ketika urusan kami bawa saya. data lain, kau mengatakan itu tulisan siapa? Kan selalu kau bilang begitu. Saya hanya mengatakan bahwa itu bukan tulisan Itu murid tulisan Yesus. Sudah Matius, itu selesai. perkataan Matius, bukan perkataan Yesus kan? Bukan juga murid Yesus yang nulis Matius itu, Itu bukan, itu tulisan Matius kan? Matius siapa yang Anda maksud? Loh, itu kan Matius kan bukan perkataan Yesus. Iya, emang. Terus Yang kau iya, terus kenapa kau bawa Kan- data itu? kan Bukan kamu perkataan kan Yesus. nanya mana Yang keluar dari datanya, bangsa Israel mana itu datanya itu Petrus bukan tidak perkataan mati Yesus, di tapi Roma. tulisan Matius kan? Saya kasih data Galatia 2 Selama ini kan nomor kau mengatakan 8 seperti itu. bahwa Selama Petrus ini menjadi ketika kau rasul bagi berdiskusi, orang-orang ketika bersunat. kita- Roma selama tidak ini ada yang ketika bersunat di kita Roma. berdiskusi, Roma itu ketika tempatnya kita orang membawa berpungut. data, Jadi kau Petrus bilang tidak itu akan mungkin ke tulisan sana. Yohanes, Jadi yang mati di sana itu tulisan bukan Lukas, Petrus Simon anak itu muridnya tulisan Yesus, bukan. Matius, bukan perkataan Yesus, betul tidak? Ya memang bukan. Nah, kenapa kau bawa data itu? Untuk menyuapin kamu. Kenapa kau bawa data Untuk tadi menyuapin kamu murid-muridnya supaya tidak keluar dari otakmu bangsa Israel? berfungsi. Kitabmu Itu- aja itu yang bukan- mengatakan itu bukan Petrus tidak perkataan sampai Yesus. ke Roma. Kenapa lu bilang begitu? Kenapa lu akui itu data? Lah ini kan untuk nyuapin kamu. Loh, Kan itu kau kitabmu. akui ini data, ini bukan perkataan Yesus kan? Astagfirullahalazim. Kalau Astagfirullahaladzim. Kan kau suka mengatakan seperti itu. jadi kamu menolak kitabmu sendiri. Loh kan kau yang suka Lah, mengatakan kalau seperti saya jelas itu. saya menolak. Kau Sekarang yang saya suka tanya, kamu mengatakan- menolak kitabmu kau yang sendiri? suka mengatakan Tunggu. seperti itu. Ini Kau yang suka diskusinya mengatakan kemana seperti ini? itu. Ini esensi Benar pertanyaannya tidak? satu-satu. Ya. Ini pertanyaannya Pertama apa? diskusi Esensi untuk awalnya apa begini, ini? begini loh, Ngalor ngidul. begini loh. Kalau kita membawa data, artinya dari Matius, Yohanes, Lukas, itu kita harus akui dulu bahwa semua data itu akurat, semuanya benar. Akurat Tetapi sebagai cuma- informasi, lu diam Bung. dulu. Tapi kalau Gua lagi dikatakan bicara. firman Allah, firman Dengar Tuhan dulu, bukan. dengar dulu. Karena begini, selalu kau ketika kita membawa data apa perkataan Yesus, selalu kau menolak bahwa Ya itu Anda harus tulisan bedakan Matius. antara perkataan Yesus Loh, dan perkataan tidak, loh. orang lain. Loh, Jangan disamaratakan gitu loh. Loh. Anda selalu artinya ada dua penafsiran terhadap tulisan seseorang. Contoh Theophilus yang mulia. Contoh apa? Banyak orang yang menuliskan Selalu peristiwa-peristiwa. ketika ada Apakah itu tulisan perkataan Matius Yesus? atau Kan bukan. tulisan Yohanes, Anda selalu menolak itu tulisan apa? Itu Satu-satu ilham, ini, aduh Suma. nggak ngerti nih diskusinya nih. Paham tidak?
Makanya kalau boleh kita terima data itu, tetapi harus diakui dulu bahwa semua data di Matius itu dibenarkan. Nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Oh, nggak bisa gimana? Karena catatan ini muncul. Karena catatan ini muncul setelah Yesus itu terangkat. Apa dasarmu nggak? Dapatkah satu buku? Oke, baca kitabmu sendiri. Yohanes 17 nomor 14. Yesus mengatakan bahwa aku telah menyampaikan segala firman. Dapatkah satu buku dikatakan valid dan dibenarkan jika ada catatan yang cacat? Apa sih kamu ini, maksudmu apa? Gua tanya, dapatkah satu buku dikatakan valid dan disetujui oleh seluruh umat manusia jika di dalam satu buku itu ada yang cacat? Ya, makanya saya katakan saya tidak mengimani kitabmu sebagai firman Tuhan. Aku bertanya kepada kau, dapatkah satu buku, satu ilmu pengetahuan? Tidak. Ya, oke. Nah, berarti ini semuanya tidak. Kau jangan terima. Terus? Ya sudah, jangan diterima semuanya. Kalau diterima satu, ini saya sedang berdialog dengan yang punya kitab. Kan lucu kalau kamu yang punya kitab, kamu yang ikut-ikutan tidak percaya. Kan aneh. Loh. Kalau aku yang nggak percaya wajar. Kalau saya tidak mengimani itu sebagai firman Tuhan. Tapi kalau kau lata ikut-ikutan tidak percaya, kan aneh gitu loh. Aneh kamu itu. Kalau Bang Suma yang tidak percaya kitabmu wajar. Lah kalau kamu yang tidak percaya kan lucu gitu. Yang aneh itu. Iya, makanya saya mau terangkan dulu. Ini bro, satu-satu ini kemana-mana. Maka karena itulah, karena Anda percaya, saya tunjukkan datanya. Imani itu yang kutunjukkan. Bahwa Petrus tidak sampai ke Roma. Kalau begitu saya percaya. Lukas 24 ayat 44, saya percaya. Kau tidak percaya kenapa? Jangan marah tapinya dialog itu. Santai aja napa. Nggak perlu marah-marah. Nggak perlu marah, santai. Anda itu selalu menolak ketika kita bawa data juga yang sesuai dengan itu di bukan misalnya di Yohanes 18. Dengar dulu, ketika Yohanes 13 ayat 13 dikatakan Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari dunia ini, aku dari atas, kamu dari bawah. Terus kau tolak. Iya, karena data itu, pengakuan Yesus itu kalian anggap jadikan sebagai alasan untuk menuhankan Yesus. Sementara Yohanes 17 nomor 16, mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini. Apakah mereka juga itu Tuhan? Suma, kamu nggak tahu mana mereka bukan dari dunia ini. Yohanes 17 nomor 16. Nah, inilah aku bilang teman-teman Kristen, saudara-saudaraku. Yohanes 17 nomor 16, mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini. Berarti kalau Anda mengatakan pernyataan Yohanes itu Tuhan, maka mereka juga Tuhan karena dia juga bukan berasal dari dunia ini sama seperti aku. Mereka siapa itu? Mereka wallahu alam, itu urusanmu. Cari siapa mereka yang Yesus maksud. Baca satu perikop. Gimana sih? Mereka siapa itu? Aduh, satu-satu ini ayatnya udah dibacain nggak terjawab semua gitu loh. Satu-satu. Zuma tadi bawakan ayat apa tadi? Ya. Zuma tadi bawakan ayat tentang bangsa Israel 12 murid diutus. Iya. Zuma keberatan di mana, Bro Zuma? Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Kan belum dibahas itu kan. Ada keberatan apa di ayat itu? Biar saya jelaskan. Oke. Saya kan ditanya apa bukti? Ya. Saya kan ditanya apa bukti bahwa bukan Petrus yang mati di Roma, ya kan? Terus ya. Saya jawab, Petrus tidak akan mungkin sampai ke Roma karena Yesus melarangnya keluar. Ya, kan gini, gitu. Gini. Silakan. Jadi Bro Zuma bawakan jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Berarti ada larangan jangan ke bangsa lain. Maksudnya begitu kan? Iya, betul. Ini kalau kita ambil dari perikop sebelumnya, itu saat Yesus memanggil ke-12 rasul. Artinya Yesus mau mematangkan dulu nih yang 12 murid karena itu baru dipanggil tuh. Sesudah itu di ayat-ayat lain Bro Zuma baru itu dikabarkan ke seluruhnya gitu loh. Jadi perintah awalnya di sini memang Yesus baru memanggil ke-12 rasul. Di situ dia fokus dulu untuk orang-orang Israel ini nih, murid-murid terdekatnya ini dulu. Sesudah itu baru membias kemana-mana. Itu penjelasan saya. Keberatan yang lain silakan. Oke. Saya boleh bantah nggak?
Ya silakan, kan sudah yang tertulis saya bacakan. Yang tertulis. Ya, saya bantah dengan yang tertulis juga, Bang, kan gitu. Ya nggak apa-apa, silakan. Ya, Galatia 2 nomor 8. Paulus sendiri yang mengakui bahwa Petrus itu utusan hanya untuk orang-orang yang bersunat. Ngapain dia ke Roma? Di Roma tidak ada orang bersunat di sana sampai hari ini loh. Itu satu. Begini. Kedua, murid-murid Yesus diceritakan di dalam kitab saudara, misalnya dalam Kisah Rasul 9:13 atau Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi murid-murid Yesus itu sudah dianiaya terlebih dahulu. Iya benar. Ah. Tapi Dan dia itu bertobat. Dia bertobat. Iya, maksud bukan masalah penganiayaan, tetapi masalah murid-murid Yesus ini semacam Petrus, itu semua sudah dianiaya, bahkan pengakuannya dia sudah dibunuh. Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara-penjara. Jadi sudah tidak ada Petrus di sini. Petrus. Di situ ada pertemuan antara Paulus dan Petrus. Kamu baca kurang lengkap. Iya, Bung. Siapapun boleh dikatai sebagai nama Petrus. Markus aja dipanggil juga dengan nama Yohanes loh. Aduh, Suba. Susah kan? Sudah lari kemana-mana. Kamu hanya ambil ayat saya sepotong itu di mana kamu lihat ayat yang lain, kamu mau menghindar. Kalau Petrus, ya Simon Petrus ini sampai ke Roma, berarti dia murid yang murtad. Karena pesan Yesus hanya untuk kepada Bani Israel. Makanya kau tunjukin data Kan bahwa sudah saya Petrus mati di terangkan Israel, tadi. bukan persoalan keluar dari Israel. Yang gua pertanyakan bukan keluar dari Israel, tetapi di mana data bahwa Petrus mati di Israel. Kan larangannya, Bung. Kan larangannya keluar, tidak boleh Bukan keluar aku- dari Yerusalem. bukan Loh, aku kok bisa minta dia ada data keluar mati di dari sana? Israel. Aku tidak meminta data keluar dari Israel, tetapi aku minta data bahwa Petrus mati di Israel. Loh, yang mengatakan Cuma, tadi nanti mati kamu di Roma mana? kan kamu. Nanti kamu mati di mana? Loh, saya ada datanya gimana? Ini Kisah Para Rasul 22 nomor 4 nih. Pengakuan Paulus, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Kira-kira di Paulus membunuh itu di Roma atau di Yerusalem? Loh, Jadi, Paulus tidak membunuh sampai- murid-muridnya, gimana sih lu? Nah, itu Kisah Para Rasul 22. Gua tanya, Paulus membunuh Petrus, sedangkan Petrus bertemu Paulus, gimana sih lu? Bagaimana kalau itu catatan dari Paulus atau asisten Paulus yang mengatakan itu? Loh, catatan asisten Paulus di situ tertulis bahwa kan kau ambil ayat itu, kau mengambil ayat itu, sejarahnya sudah ada. Enggak, sekarang kau begini. mengambil ayat itu, Sekarang artinya begini. kau percaya Di mana ayat itu. tertulis Paulus bertemu dengan Petrus di mana? Loh, di Kisah Para Rasul. Ada. Nah, itu Kisah Para Rasul tulisan siapa? Rasul ada. Lukas. Tentang apa? Nah, Yang Lukas. kebawakan Lukas itu ini tentang apanya apa? Yang apanya Yesus Paulus- Lukas ini? Yang Paulus membunuh pengikut Kristus itu itu tulisan siapa? Lukas. Lukas yang menuliskan. Itu Lukas juga. Betul. Kisah Para Rasul kan? Iya, betul. Di Lukas 21 Iya, juga ada. Lukas juga. Lukas 21 juga ada dituliskan seperti itu. Loh, Lukas juga mengatakan di Kisah Para Rasul bahwa Paulus bertemu Petrus. Gimana sih lu? Iya, memang. Sekarang ceritanya Ya, memang bagaimana ceritanya mereka bertemu sementara mereka juga menganiaya. Tadi lu Paulus juga bilang menganiaya di Kisah gitu loh. Para Rasul tulisan Lukas. bahwa Paulus membunuh pengikut Kristus. Benar. Di Kisah Para Rasul Ya. juga Lukas menulis bahwa Paulus bertemu Ya. Petrus. Kau tolak. Bang Kendi. Kan lucu. Betul. Nah, sekarang pengakuan Lukas itu apa Kasih dalam mute menulis? aja ini, kasih mute aja ini apa yang tipping-tipping di bawah ini, kasih mute aja supaya kita jangan pusing. Bang Cendi, jadikan aku moderator, Bang Cendi. Hah? Yang mana? Jadikan aku moderator. Ini zoomanya kemana? Kenapa semuanya turun? Klik Kenapa, Bang, semua namaku terus kelola, jadikan moderator.
Ah, orangnya nggak ada, gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, memang nggak enak ya kalau iman kita itu goyah karena kebenaran yang diungkap oleh orang yang justru di luar daripada agama kita gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Main kick, main blokir. Jadi selain saya di kick, saya juga diblokir. Memang nggak enak sih. Tadi kan mereka bahas-bahas Allah tuh. Saya cari siapa yang kira-kira hujat. Jadi saya cari gitu. Begitu saya cari, saya temukan komal yang membahas tentang Allah. Saya naik, dan apa yang terjadi saudara menjadi saksi kan. Saya di-kick dan saya diblokir. Padahal dialognya itu santai gitu. Tapi oleh karena mereka itu terpukul parah, ya mau tidak mau solusinya ya saya harus di-kick. Karena mereka pasti goyah tuh. Iman mereka pasti luntur gitu. Ternyata apa yang dikasih oleh Bang Zuma itu betul. Yang mati di Roma itu bukan Petrus Simon, bukan Simon Petrus yang adalah murid asli daripada Yesus. Kenapa bukan? Karena Bang Zuma bisa menunjukkan murid-murid asli telah dibunuh oleh Paulus berdasarkan Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Oke? Jadi di dalam Galatia 2 juga ada pengakuan Paulus. Galatia 2. Terima kasih sahabatku Orkisedia. Luar biasa ngopi-ngopi kita. Sahabat-sahabat yang lain juga terima kasih ya. Di Galatia 2. Galatia 2 apa tadi ya? Galatia 2. Oke. Galatia 2 nomor 8. Di situ Paulus sendiri mengaku bahwa Petrus itu diutus kepada orang-orang yang bersunat. Mana dia mau ke Roma? Ngapain ke Roma? Jadi yang menjadi uskup Petrus di Roma itu bukan Petrus Simon. Karena Petrus tidak mungkin menjadi pemimpin, menjadi imam bagi orang-orang berkulub, nggak mungkin. Karena kenapa? Petrus itu diutus oleh Yesus untuk mendirikan jemaat batu karang. Siapa mereka itu? Mereka yang bersunat, yang tidak makan babi, ibadah hari Minggu, tidak nyembah Yesus. Lah ini kok ada Simon, ada uskup bernama Petrus, tiba-tiba ada di Roma dia, uskup pertama katanya. Ngarang bebas. Jadi itu sesuatu yang memang nyata bahwa pasti mereka goyah gitu loh. Pasti goyah. Bagaimana tidak goyah kok tiba-tiba ada pengakuan yang jujur dari Paulus bahwa ternyata Simon Petrus itu diutus kepada orang-orang yang bersunat saja. Jadi memang mau tidak mau ya, mau tidak mau mereka harus mengkick saya karena kalau tidak semuanya akan kebongkar. Ya, jadi selain saya di-kick juga diblokir gitu ya. Ya, jadi gimana tuh? Kita pakai akun baru boleh nggak? Coba ya teman-teman, kita pakai akun baru ya. Tapi ini HP ku dong lobet sekali, kayak mana itu? Memang goyang, tak bisa tidak goyang. Bisa nggak ini? Ini tadi. Ini. Udah kuda apa kita tadi itu? Kok saya di-kick? Naikkan lagi dong.
Sesungguhnya Nah, anak ini darah saya itu nanya kok. akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Ayo. Immanuel, yang berarti Allah Wih, menyertai kita. banyak yang mau ini anak. Backgroundnya, aduh, gaduh ini. Lula, Ya, ini semua mau naik lagi nih. aduh, semua mau naik. Iya, Ustaz semua mau naik. Ya udah, aku keluar aja dulu. iya. Biar aku mau Mungkin dengar. ID-nya dia kena Nggak lapor. usah lagi. Ya. Oke, oke. Thank you. Ini gaduh ruangan siapa ini? Aduh. Nah, ini tenang. Mana Pak Sumanya? Gimana Pak? Kok saya belum dijawab Pak? Oke teman-teman, saya jangan diblokir lah. Akun saya diblokir yang Gak ada tadi. yang blokir. Saya nggak bisa. blokir. Saya nggak bisa lagi Bang kesini, Cuma. gitu. Penonton, mungkin penonton. Tulisannya Mungkin ada penonton, saya Bang. screenshot tadi, ya. Diblokir saya. Dari Ya, TikTok nanti apa di gimana? screenshot aja ya. Dari akun ini dari loh, siapa? dari akun KD underscore apa ini, Susanto. Oh, sebentar. Berarti moderator. Janganlah main blokir. Blokir moderatornya. Ya, moderatornya jangan main blok. Jangan diblokir ya Bang Sumanya. Iya. Assalamualaikum Bang Cuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi datanya di saya ini ya. kan nanya sama Tulus. Gimana? Ini tadi kan saya nanya sama Tulus. Kan Iya. Yesus dilahirkan. Iya. Yesus dilahirkan dari Maryam. Saya kan nanya, sebelum Yesus dilahirkan Tuhannya siapa? Yesus loh Oh, Pak. nggak Bapak dijawab itu ya? gini Pak. Bapak ngerti gak? Tuhan Kristen itu manusia apa roh? Manusia. Siapa Iya, yang bilang enggak. manusia? Yang manusia dituhankan. Yesus itu manusia, Bang. Yesus itu memang manusia. Tuhan yang menjadi manusia loh Pak. Abang ngerti nggak sih? Tuhan kok bisa menjadi, Bang? Bentar, aku baca Wah, ayatnya itu loh di- kemahakuasaan Tuhan Bentar, kami Bang Bang. Suma, Oh, nggak kamu bisa, diam nggak dulu. bisa. Aku mau Kok nggak baca bisa ayat. kau abang yang ngatur Aku baca ayat Tuhan? dulu. Nggak bisa. Tuhan yang ngatur dirinya, dia nggak bisa dibentuk jadi makhluk, Bang. Aduh, Kalau abang itu Yesaya abang yang 43 ngatur mengatakan nggak nomor bisa. 10. Yesaya 43 nomor 10 Matius itu pasal nggak bisa. 1 ayat 23 ya. Dengar nih. Supaya kamu jangan tanya-tanya lagi. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ya kan? Maksudnya apa tuh? Udah. Berarti ibunya juga Tuhan dong. Kan makanya salah prospek kayaknya. Dari aspek mana salahnya? Anaknya Tuhan, berarti ibunya? Nah, Bang Juma, Bang Juma ngerti nggak? Tuhan Kristen itu bukan manusia, roh. Kalau dia roh, kenapa dia manusia? Kalau Bang Juma di sini jadi handphone, Ya, apakah dia Bang Juma berkenan jadi menjadi handphone? daging. Berarti Bang Juma handphone dong di sini. Kok jadi handphone? Mana bisa saya kayak jadi gimana? handphone? Makanya Tuhan mana bisa jadi manusia, cuman dia memakai manusia untuk menyatakan diri. Makanya di Bang Juma pun nggak bisa jadi handphone. Sekarang begini, siapa Yesus menurut Yesus? Itu kan menurut teman-teman Kristen. Sekarang siapa Yesus menurut Yesus? Yesus adalah Allah penyelamat. Yesus itu Menurut adalah Yesus loh abangku, bukan menurut kalian. Siapa Nah, Yesus menurut Yesus? Itu artinya Udah pernah Yesus artinya Allah penyelamat. Bukan, Immanuel. bukan saya tanya tentang arti. Siapa Yesus menurut Yesus? Kalau menurut Yesus itu teman-teman Kristen, siapa Yesus itu Tuhan menurut dan seterusnya. Yesus? Iya Makna yang di benar. dalamnya Nah, itu sekarang harus siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Pak Iya. Bang Juma Kamu, baca di Yohanes menurut 17, baca Yohanes 17, ya kan? Biar Bapak Juma bisa mengerti. Ya, Yohanes 17 data nomor berapa itu, Bang? Ya bacalah semua doa Yesus itu. Yohanes 17 nomor berapa?
teman-teman, saya di kick lagi nih. Di kick lagi saya. Jadi memang berat memang. Berat karena lawan mereka itu adalah kitab mereka sendiri. Ya. Kitab mereka sendiri adalah musuh terbesar mereka, dan kita paham kitab mereka, itu dia masalahnya. Jadi lagi-lagi kita di kick, ya. Bahkan saya lihat live-nya dihentikan gitu. Kan parah. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal harusnya mereka itu gitu ya. Harusnya mereka itu gagah-gagahan gitu ya, memperjuangkan akidahnya gitu. Oh, alhamdulillah. Saya di Ya. Sorry, signalku. salah. Sorry. Bang Suma, mau Ini gara-gara Suma terlalu cerewet, makanya sih. Bang Juma Bang kalau Juma. baca Yohanes 17 seutuhnya, dia maunya ngutip-ngutip aja. Kalau aku nggak suka ngutip. Kalau Bang Juma mau mengerti, baca Yohanes 17 semua di Bisa situ enggak baru itu? bisa Saya mengerti. di situ langsung. Gitu. Kok nyalain Pak Ustadz Suma sih? Gimana anda itu semua? Aduh. Ya, di dalam Alkitab kita Main tidak gila, seperti Bang. itu. Aduh, Tuhan. Kita bisa Gimana ngutip-ngutip sih? ayat satu ayat kita utip. Kami Biar di bisa dalam Alkitab mengerti. kami bukan ngutip-ngutip satu ayat. Signal bilang ke signalnya mereka. Tidak ada. Baik teman-teman sekalian ya. Jadi kayaknya memang roomnya gaduh kali ya. Roomnya gaduh, roomnya nggak bisa digunakan ya. Padahal kita hanya santai aja pun. Kita santai karena mereka juga santai gitu ya. Terkecuali kalau misalnya ada di antara mereka ini orang-orang yang penghujat, baru kita kemudian mengkantar hujatan supaya mereka itu tersadarkan gitu. Tersadarkan untuk tidak menghujat, kan gitu ya. Nah, karena mereka ini masalahnya? Sikit-sikit blokir, sikit-sikit nge-kick. Nah, ya ini tadi alasannya signal gitu. Intinya mereka tidak sanggup melawan data di dalam kitab mereka, itu aja sih saya. Ya. Saya simpulkan bahwasanya kalau mereka mau baik-baik saja untuk berdialog, kita akan melayani. Dari sisi manapun kemudian pasti kita akan layani. Ya. Ada yang mengatakan gabung di roomnya Jeki, oh saya diblokir, semua akun saya diblokir sama Jeki Sembiring. Gak ada lagi untuk bisa naik ke sana. Capek juga rasanya bikin akun terus kan gitu ya. Cukup saudara-saudara tahu bahwa saya diblokir. Ya. Saya diblokir, dan kalaupun saya misalnya bikin komal ya, buka komal, mereka tidak akan datang. Yang datang itu muslim semua kan gitu ya. Jadi memang kita harus kejar komal-komal yang menghujat. Menghujat dalam arti kata membahas Al-Quran, merendah-rendahkan Allah, merendah-rendahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW tanpa data yang akurat. Karena yang mereka gunakan itu adalah data mereka sendiri yang mereka dapatkan di internet gitu. Sementara kita membahas kitabnya mereka, ya kita memang punya kitab, Bible-nya kita ada gitu, dan kita belajar. Ya. Nah, terus kemudian yang tadi yang nantang kita untuk berdialog atas nama Mbak Mina itu diundur, teman-teman. Panik ya kan, diundur. Dia tadinya bilangnya jam 2 kan, waktu Jakarta, saya jam 3 berarti ya kan. Tahu-taunya diundur malam ini jam 9
jam 9 waktu Indonesia Barat. Berarti di tempat saya jam 10. Waduh, ngantuk lagi saya berarti. Masih berapa jam lagi? Iya, saya tahu mereka lagi mempermaksimina gitu. Lagi apa istilahnya? Lagi di laundry simina otaknya ini untuk dikasih materi-materi. Saya malah senang gitu. Iya, tidak masalah. Semakin banyak dia bertanya, semakin bagus. Dan ya lucu aja gitu ya. Lucu aja menuduh Islam itu bid'ah. Dari segi mana bid'ah? Lawong Isa alaihissalam bukan diutus untuk kita umat Islam kok. Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Kenapa kita yang bid'ah? Bid'ah itu keluar daripada kaidah rukun yang diajarkan oleh si pembawa kepada umatnya. Lalu kita bukan umatnya Nabi Isa. Lucu. Justru yang aneh gitu ya. Mereka menjadi Kristen. Dari mana dapat ajaran itu ya? Tapi kita lihat nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat kita live ya, kita live dari FIC, markasnya mereka ya. Kita masuk ke dalam. Apakah betul-betul Mina yang akan maju atau ada ada cadangan lapis baja yang kemudian akan dimajukan gitu. Saya sih berharapnya yang masuk nanti itu Supiatul, si Christine. Mudah-mudahan dia yang masuk gitu ya. Ya, karena saya lihat ketakutan daripada si Mina ini nampak sekali hanya karena semangatnya aja yang tinggi. Ya, nanti kita lihatlah teman-teman. Pukul berapa tadi? Pukul 21, artinya di tempatku 22 lah kayak gitu ya. Kita tutup komal dulu, habis itu kita sholat isya. Habis sholat isya sambil menunggu si Mina ya, kita cari komal penghujat lagi. Demikian sementara rekan-rekanku, sahabat-sahabatku yang saya sayangi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.